Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram masih pada bab tayammum. Pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan hukum seorang yang sakit apabila dia berwudu atau mandi, wudu atau mandi tersebut menjadikan atau membuat bahaya bagi orang yang sakit tersebut. Apakah dia boleh tidak menggunakan air atau ada rinciannya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu yang berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar. Ini adalah bagian dari surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, qala, beliau berkata, idza kanat birrajul al-jiraha fi sabilillahi wal quruh fayujnibu fayakhafu an yamuta in ihtasala tayammama, rawahu ad-Daraqutni mauqufan. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Jadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membawakan ayat ini, beliau membawakan tafsirnya. Jika ada seorang laki-laki yang dia terluka, ya, karena berjuang di jalan Allah, berjihad, dan dia terkena cacar atau bisul, ya. Quruh maknanya bisa cacar atau bisul. Jadi ada suatu penyakit yang menimpa dirinya, penyakit kulit yang mengeluarkan cairan. Fayujnibu, orang tersebut dalam keadaan junub, ya, ada luka akibat berjuang di jalan Allah, atau dia terkena cacar atau bisul sehingga mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Dalam keadaan itu dia juga terkena janabah, junub. Fayakhafu an yamuta in ikhtasala, dan dia khawatir seandainya dia mandi bisa membahayakan nyawanya.
maka hendaknya laki-laki tersebut bertayamum. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni secara mauquf. Berarti kalau mauquf sampai pada sahabat. Berarti zahirnya adalah perkataan sahabat. Tadi dikatakan kenapa ada khilaf? Karena sebagian ulama mengatakan riwayatnya marfu. Wa rafa'ahu al-Bazzar. Yang mengatakan riwayat yang marfu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Imam al-Bazzar, ya. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dan hadis ini atau riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Ya, ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang di dalamnya ada rukhsah, ya, untuk bertayamum bagi orang yang sakit, ya, atau orang yang melakukan safar dan dia tidak mendapati air. Ya, dia tidak mendapati air. Jadi pertama sakit, yang kedua safar, bepergian, kesulitan mendapatkan air. Kalaupun dia memiliki air, air tersebut hanya cukup digunakan untuk minum. Ya. Sehingga kalau digunakan untuk wudu atau mandi, dia nanti akan kesulitan. Maka di sini dikuatkan, ya, ayat yang masih global ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila dikatakan mauquf, atau dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikatakan perkataan ini adalah hadis yang marfu. Jadi di sini penyakitnya masih umum. Wa in kuntum mardha, jika kalian sakit. Karena nanti ada pembahasan, ada beberapa sakit yang seorang apabila menggunakan air tidak membahayakan dirinya. Ketika itu dia tetap wajib menggunakan air. Jadi tidak setiap orang yang sakit boleh bertayamum. Sakit yang seperti apa dulu? Ya, maka nanti akan kita bahas. Tadi dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni secara mauquf dari jalur Jarir, ya, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, ya, pernah mendengar. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang terakhir yang dibunuh oleh, ya, Al-Hajjaj dari Ibnu Abbas, guru beliau radhiyallahu anhuma, yaitu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin, surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, kemudian dibawakan lafaznya ada sedikit tambahan, ya, yang tidak ada di teks di dalam kitab Bulughul Maram. Ada keterangan tambahan. Idza kanat birrajul al-jiraha fi sabilillah awil quruh awil judari. Nah, di sini ada tambahan. Awil judari. Judari itu penyakit cacar, ya. Fayujnibu. Lantas dia junub dalam keadaan terkena penyakit cacar tersebut. Dan dia khawatir kalau menggunakan air, yaitu mandi, akan membahayakan dirinya. Maka hendaknya dia bertayamum saja. Ya. Jadi penyakit yang dikhawatirkan akan semakin parah apabila menggunakan air, maka hendaknya bertayamum. Kan luka. Luka disebabkan karena berperang, entah sabetan pedang, entah tusukan tombak ataupun panah. Yang jelas kalau menggunakan air akan membahayakan dirinya. Ini adalah riwayat yang mauquf, ya. Kemudian tadi rawi di dalam riwayat ini Atha bin Sa'ib
Juga ada penguat yang lainnya yang menunjukkan hadis ini adalah mauquf, hanya sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dari riwayatnya Azrah Ibnu Abdurrahman Ibni Zurarah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalannya Syu'bah, ya, Syu'bah Ibnul Hajjaj, ya, dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis di zamannya. Beliau mengatakan, akhbaroni Asim Ibnul Ahwal, telah mengabarkan kepadaku Asim bin Al-Ahwal dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Qala, ia berkata, ya, fil majdur wa ashbahihi idza ajnaba qala yatayammamu bis sa'id, bagi orang yang terkena penyakit cacar atau yang semisalnya, bisul misalnya, yang jelas penyakit yang apabila menggunakan air akan membahayakan dirinya. Kemudian dia junub, orang yang terkena penyakit tersebut, maka Ibnu Abbas mengatakan dia hendaknya bertayammum dengan as-sa'id, tanah yang baik, ya. Sedangkan rawi tadi yang menjadi penguat dari Atha bin Sa'ib ini, Azrah, adalah seorang yang thiqah. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau At-Taqrib, ya, Taqribut Tahdzib, ya, ringkasan dari biografi rawi-rawi, ya, yang pernah kita terangkan, yang asalnya itu panjang, dari kitabnya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang nama kitabnya adalah Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, itu berjilid. Kemudian ditertibkan dan ditambah beberapa faidah oleh Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, mertua dari Imam Ibnu Katsir, dengan nama kitab Tahdzibul Kamal. Kalau yang pertama tadi Abdul Ghani Al-Maqdisi bermadzhab Hambali, kemudian Al-Mizzi ini bermadzhab Syafi'i. Kemudian Tahdzibul Kamal diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dengan nama kitab, ya, Tahdzibut Tahdzib. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama Taqribut Tahdzib. Makin ringkas lagi. Ya. Ini yang kita sebutkan tadi, sumbernya adalah dari kitab yang terakhir, Taqribut Tahdzib. Ini yang mauquf, berarti sahih. Kemudian yang kedua, tadi diriwayatkan secara marfu dari oleh Imam Ibnu Huzaimah, kemudian Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Sama dari jalurnya Jarir, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dikatakan yarfa'uhu fi qalihi ta'ala, dia memarfukannya, berarti menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin. Kemudian menyebutkan hadisnya, riwayatnya sama kayak tadi, cuma dia menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah meriwayatkan hadis yang marfu ini, di antaranya siapa tadi yang meriwayatkan? Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah berkomentar, hadza khabar lam yarfa'hu ghairu Atha ibn Sa'ib. Riwayat ini tidak ada yang menyatakan marfu, ya, kecuali dari riwayat Atha bin As-Sa'ib. Kemudian seorang rawi yang meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib adalah Jarir bin Abdul Hamid. Maka Imam Ibnu Adi, seorang imam al-Jarh wa Ta'dil,
Kemudian Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, beliau mendengar ya bahwasanya keduanya Ibnu Adi kemudian Ibnu Ma'in mengatakan rawi tersebut mendengar dari Atha setelah hafalannya tercampur ya. Kan ada yang meriwayatkan dari siapa tadi? Dari Atha bin As-Sa'ib. Yang meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib dalam keadaan hafalannya telah tercampur. Jadi hafalan rawi itu tercampur, itu banyak faktornya. Pertama, faktor usia. Ya wajar, yang namanya kekuatan hafalan ya, makin tua terkadang makin berkurang. Dulu ketika masih muda meriwayatkan hadis, masih kuat hafalannya sehingga riwayatnya sahih. Maka murid-murid yang meriwayatkan dari dia ketika masih muda, maka hadisnya menjadi sahih. Ini yang pertama, faktor usia. Yang kedua, terkadang ada sebagian rawi yang meriwayatkan bukan dengan hafalan asalnya, yaitu dengan kitab, membaca. Dia membaca dari kitab, kemudian diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ternyata suatu ketika, entah karena kejadian apa, peristiwa apa, kitabnya terbakar misalkan, sehingga hilang semua kitabnya. Yang tadinya meriwayatkan dari kitab langsung membaca, ketika kitabnya terbakar, dia mengandalkan hafalan, maka tercampur hafalannya. Itu bisa. Atau yang ketiga, ada seorang rawi yang dia sangat kuat hafalannya. Ya. Kemudian suatu ketika rumahnya kemasukan perampok, dia dipukul kepalanya. Ya, sehingga terluka. Ya, geger otak. Sehingga hafalannya pun bercampur. Itu ada beberapa. Ya, bertanggung jawab dia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang rawi hadis dirampok rumahnya, dipukul kepalanya, sehingga mengakibatkan hafalan hadisnya jadi tercampur. Ya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan hafalan seorang rawi bisa tercampur. Faktor usia alamiah berarti. Yang kedua, biasanya menggunakan kitab, kemudian kitabnya terbakar. Yang ketiga, karena ada kejadian di antaranya tadi, yang ada dipukul kepalanya, terbentur sampai gegar otak. Makanya di sini ya rumitnya ilmu hadis adalah seperti itu. Para ahli hadis itu menyeleksi yang meriwayatkan dari dia itu siapa saja. Dibahas. Oh, ternyata ketika meriwayatkan dari rawi tersebut adalah murid-murid seniornya, berarti ketika masih muda. Kemudian nanti ada murid-murid juniornya, nanti dibedakan riwayatnya. Walaupun bersumber dari orang yang sama, berarti kalau murid senior, berarti masih bagus nih keadaannya. Baik kitabnya masih lengkap ataupun hafalannya belum tercampur nih murid-murid seniornya. Tetapi misalkan memasuki usia tua, datang murid-murid yang juniornya, meriwayatkan dari dia ketika hafalannya telah bercampur. Berarti dari satu rawi yang sama, ternyata hukum ya atau status hadisnya ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Jadi seperti itu, tidak dipukul rata. Ini penelitian yang sangat detail dari para ulama. Hanya ada di dalam Islam ilmu yang seperti ini. Makanya agama ini benar-benar terjaga. Ya, adanya sanad, jalan yang menghubungkan, ya, yang di dalamnya terkandung rantai atau jalur rawi-rawi yang meriwayatkan, yang menghubungkan ke redaksi hadis, sehingga bisa dipastikan apakah hadis ini benar-benar diucapkan oleh Nabi SAW atau tidak. Ini hanya ada di dalam Islam. Nah, dua orang tadi, ini Yahya bin Ma'in, kemudian Ibnu Adi, ini Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Dia sangat ketat di dalam riwayat. Mengatakan, ya, mendengar dari Atha Ibn Sa'ib, ya, setelah hafalannya tercampur, ya. Ini disebutkan di dalam kitab Tarikh Ibni Ma'in dan kitab Tahdzibut Tahdzib, kitabnya Ibnu Hajar sebelum diringkas.
Ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan ya menutup penjelasannya, fayadharu annahu wahima fi raf'ihi wa anna shawab waqfuhu, ya. Maka yang nampak riwayat yang marfu itu ada kesalahan atau kekeliruan, waham. Maka yang benar adalah riwayat yang mauquf. Dan ini dikuatkan atau dirojihkan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Berarti ini hadis ini adalah kesimpulannya hadis yang sahih tetapi secara mauquf. Berarti ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ayat ini. Tetapi memang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah didoakan oleh Nabi SAW agar pandai menafsirkan Al-Quran. Ya, Nabi mengatakan atau berdoa, Allahumma ya faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia, pahamkanlah dia di dalam urusan agama. Dijadikan orang yang faqih. Dan ajarilah dia at-ta'wil, tafsir Al-Quran. Ya. Maka beliau sangat berhak ya di dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Nabi SAW telah mendoakannya. Adapun di dalam hadis ini ada beberapa masail atau permasalahan. Ya. Hukum atau permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini. Masalah yang pertama, apabila seorang yang sedang sakit, ditimpa sakit, atau seorang yang terluka pada badannya, dia khawatir ya terhadap dirinya, khawatir kehilangan nyawanya apabila menggunakan air. Apa yang hendaknya dia lakukan? Ya, apabila seorang yang sakit atau ada luka pada dirinya dan dia khawatir terhadap dirinya apabila dia menggunakan air, apa yang harus dia lakukan? Ini adalah masalah yang pertama. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, al-jarihu wal maridu idza khafa ala nafsihi min isti'malil ma'i jaza lahu at-tayammum. Al-jarih, orang yang terkena luka, orang yang memiliki luka ya pada tubuhnya, ya, orang yang tubuhnya terluka dan orang yang sakit, apabila dia khawatir atas dirinya, apabila dia menggunakan air, maka dia dibolehkan untuk bertayammum. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Kemudian beliau mengatakan, hadza qaulu aktsari ahli ilmi. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, pendapat jumhur ulama. Minhum, di antara mereka yang berpendapat seperti ini dari kalangan ahli ilmu adalah ya tentu yang terdepan tadi, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang pertama. Kemudian muridnya yaitu Imam Mujahid. Kemudian muridnya lagi Ikrimah, ya. Kemudian Tawus. Kemudian Imam An-Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Imam Qatadah. Ini dari kalangan para tabi'in. Kemudian ulama setelahnya yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, ya. Dikatakan walam yurakhis lahu ata'un fit tayammum illa inda adamil ma'i. Adapun ulama yang lainnya, kalau tadi kan ulama yang memberikan rukhsah, ada berapa itu? Banyak ya. Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, kemudian Ikrimah, Tawus, Nakhai.
Imam An-Nakhai, kemudian Imam Qatadah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Ini yang disebutkan mereka berpendapat adanya rukhsah boleh menggunakan tayamum. Tapi sebagian ulama ya ada yang berpendapat lain ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, walam yurakhis lahu ata'un fit tayammum illa inda adamil ma. Maka sebagian ulama seperti Atha bin Abi Robah, berarti murid Ibnu Abbas yang lainnya, beliau tidak memberikan rukhsah atau keringanan untuk bertayamum kecuali apabila seorang tersebut tidak mendapati air, ya, tidak mendapati air. Li dzahiril ayat, ya, berdasarkan zahir ayat. Kemudian yang semisalnya yang menyatakan tidak ada rukhsah keringanan bagi orang untuk bertayamum kecuali apabila orang tersebut tidak bisa mendapatkan air. Ini juga dinukil dari ya Al-Hasan ya, Al-Hasan Al-Basri yang berkaitan dengan seorang yang terkena penyakit bisul dalam keadaan junub. Al-Hasan mengatakan la budda minal husli, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Ini Al-Hasan Al-Basri. Berarti rukhsahnya adalah dikaitkan dengan apa? Ketiadaan air saja. Ini sebagian ulama. Tapi jumhur ulama tadi apa? Memberikan rukhsah apabila memang penyakit tersebut adalah penyakit yang apabila menggunakan air membahayakan dirinya, menambah berat penyakitnya. Maka berlaku hukumnya boleh bertayamum. Ini jumhur ulama, ya. Ini adalah jumhur ulama. Ini sebagian ulama hanya mengatakan apa? Yang diberikan rukhsah adalah hanya seorang yang kesulitan mendapatkan air. Walaupun sakit, apabila dia masih mampu menggunakan air, maka dia harus menggunakan air. Di antaranya adalah seorang yang terkena penyakit apa tadi? Penyakit cacar atau bisul. Meskipun berair, bisulnya atau cacarnya, kata Al-Hasan Al-Basri, dia wajib mandi. Ya. Tetapi pendapat yang lebih lebih kuat, ya, menurut banyak ulama, adalah pendapat jumhur ulama tentunya, ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, bukan hanya ayat tayamum, tapi ayat yang lainnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian. Ya, kalau dengan menggunakan air menjadikan seseorang binasa, kehilangan nyawa, maka jangan dia mandi ataupun berwudu, yaitu menggunakan air. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, janganlah kalian membinasakan diri kalian. Atau firman Allah Ta'ala yang lebih umum, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran atau kesulitan. Yang dikehendaki adalah kemudahan, bukan kesulitan atau kesukaran. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini kesulitan. Jadi agama ini adalah mudah, ya. Allah tidak menghendaki atas kalian kesulitan, ya, di dalam agama ini. Ini dalil-dalil yang menguatkan, ya. Ini dari ayat Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. Tidak boleh, ya, membahayakan diri sendiri dan orang lain atau membuat atau menimbulkan bahaya. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, ya. La dharara wa la dirar. Ini
juga dijadikan kaidah. 5 kaidah besar di dalam fikih, ya. La dororo wa la diroro. Tidak boleh membuat bahaya. Tidak boleh membalas dengan bahaya. Ya. Ad-doror yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu hendaknya dihilangkan. Nah, ini di antara 5 kaidah besar. Nanti turunannya banyak, tapi kaidah besar itu 5. Di antaranya diambil dari ayat-ayat tadi. Kalau ayat-ayat tadi yang kita bacakan adalah masuk dari 5 kaidah, tapi bukan kaidah yang ini. Kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan, kesukaran itu pasti mendatangkan kemudahan. Nah, kan ada 5 kaidah besar. Ya, yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu sesuai atau dihukumi sesuai dengan maksudnya atau tujuannya. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu dihukumi berdasarkan maksudnya atau tujuannya. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak, ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya, di antaranya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Ya. Setiap sesuatu itu dihukumi dengan maksud atau tujuannya. Yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak, ya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin itu, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga. Contohnya apa? Dalil yang digunakan untuk kaidah ini. Ya, kisah seorang yang dihayalkan ketika sholat ada sesuatu yang keluar dari perutnya, yaitu angin atau kentut. Maka Nabi mengatakan, la yansarif, janganlah dia keluar dari sholatnya. Ya, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia mendengar suaranya atau mendapati baunya. Ini dalam keadaan ragu. Jadi bukan kentut kecil. Kalau kentut kecil dia yakin keluar, ya berarti harus wudu lagi. Ini maksudnya dia dibayangkan kayak ada sesuatu, ya, tapi dia ragu. Nah, ini maka jangan dia keluar, ya, harus tetap, ya, melanjutkan sholatnya, ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, atau la yazulu, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu pasti mewajibkan atau mendatangkan kemudahan. Di antaranya adalah ayat tadi, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran. Kemudian yang keempat adalah tadi, la dororo wala diroro. Tidak boleh, ya, seorang itu membuat mudarat, ya, atau membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain atau membalas dengan bahaya. Intinya ad-darar yuzalu. Yang membahayakan harus dihilangkan. Kemudian yang kelima, al-adatu muhakkamah. Ya, huruf kebiasaan itu dijadikan sebagai hukum, ya, apabila tidak menyelisihi syariat. Ini kebiasaan, jangan adat. Di sini maknanya adalah kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan di setiap negara itu terkadang berbeda, ya. Misalkan berkaitan dengan memberikan tempat tinggal yang layak, itu dikembalikan kepada uruf atau kepada kebiasaan, keumuman. Ya, tentu urufnya orang Indonesia itu beda dengan orang Saudi misalkan, ya. Misalkan di Indonesia seorang memberikan tempat tinggal dengan mengontrak rumah, apakah dianggap layak?
Kalau dianggap layak menurut uruf Indonesia, maka dia telah memenuhi kewajibannya, ya. Minimalnya seperti itu. Nah, ini dikembalikan ke pada uruf, ya, adat atau kebiasaan. Tentu kalau di Saudi, di negara lain tentu berbeda, kan seperti itu. Ya, ini 5 kaidah utama. Jadi kaidah fikih itu datangnya belakangan. Karena dari 5 kaidah ini nanti bercabang ke beberapa kaidah, itu bisa merangkum ribuan permasalahan. Ya, makanya datangnya belakangan. Ya. Karya tulis yang berkaitan dengan kaidah fikih juga datangnya belakangan. Ya. Usul fikih, fikih lebih dahulu ditulis, kaidah belakangan. Ya. Maka di dalam pembahasan tentang kaidah fikih, kitab yang paling bagus adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Nama kitabnya adalah Al-Ashbah wan Nadhair. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Atau yang kedua, namanya sama, Al-Ashbah wan Nadhair, karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Dan Al-Imam As-Suyuti seluruh bidang ilmu, cabang ilmu ditulis oleh beliau. 500 judul. Al-Imam As-Suyuti. Jadi semuanya ditulis. Ya. Kemudian di dalam mazhab Maliki juga banyak ya kitab tentang kaidah fikih. Yang hampir-hampir tidak ada kitab kaidah fikihnya adalah mazhab Hambali lagi-lagi. Sebagaimana hampir-hampir tidak ada kitab ya tentang ayat ahkam, tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan ayat ahkam itu hampir-hampir tidak ada. Adapun banyak yang hilang, tidak sampai kepada kita. Demikian pula kitab kaidah di dalam mazhab Hambali juga tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Hanya ada satu kaidah, tetapi itu pun tidak membahas seluruh kaidah. Yaitu yang terkenal dengan Qawaid Ibn Rajab. Kaidahnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Lagi-lagi Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang berperan di dalam hal ini. Mensyarah hadis beliau. Ya, membuat kaidah beliau. Ya, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab yang lumayan berat, ya. Sehingga ketika kitab Qawaid Ibn Rajab ini diajarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, itu yang belajar awalnya banyak, ya. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai tinggal satu orang, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin kepada gurunya Syekh As-Sa'di, "Wahai Syekh, apa tidak kita ganti saja kitabnya? Karena ini murid-muridnya berguguran, tinggal saya doang nih muridnya." Dirasa berat. Maka kata Syekh As-Sa'di, "Saya tetap akan mengajarkan kitab ini selama saya masih memiliki murid, meskipun cuma kamu saja." Iya. Akhirnya selesailah ya syarah Qawaid Ibn Rajab Al-Hambali ini dengan satu orang murid saja. Yang satu orang murid ini ternyata keutamanya ya, barokahnya mungkin melebihi ribuan murid yang lainnya. Kalau ditanyakan siapa muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rata-rata jawabannya langsung Syekh Utsaimin. Padahal kan muridnya banyak. Ya, ini keberkahannya, kesabaran, ya, keikhlasan seorang guru mengajar satu murid dan kegigihan seorang murid yang bersabar, ya, mengikuti pelajaran yang dianggap sulit. Maka setelah selesai, ya, mengajarkan kaidah Ibnu Rajab ini, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengeluarkan buah dari kantongnya, yaitu buah apel. Dan itulah pertama kalinya aku memakan buah apel, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baru tahu, oh ini yang namanya apel. Ya, setelah selesai ya kataman kitab Qawaid Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi ada 5 kaidah besar. Nanti turunannya ada beberapa puluh.
Ya. Tapi 5 kaidah ini. Dan ini diterapkan kepada seluruh permasalahan dari kaidah yang 5 ini, ya, disebut sebagai al-qawaid al-kubra, kaidah besar. Ya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga menulis kitab Qawaid Fikih, tapi lagi-lagi tidak lengkap, tidak seluruh pembahasan. Maksudnya tidak menyeluruh di dalam mazhab Hambali. Ya, hanya secara umum saja. Berupa manzumah, ya. Berupa bait syair. Ya, seperti itu. Berarti ini adalah permasalahan yang pertama, ya. Dibolehkan bagi orang yang sakit apabila dirasa membahayakan jiwanya untuk bertayamum, ya, luka maupun penyakit lainnya, ya, karena telah sahih, ya, dari pendapatnya tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain. Dan berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang memberatkan itu mengharuskan adanya kemudahan. Wallahu a'lam. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah dhabitul khauf al-mubih litayammum. Dhabit itu adalah seperti kaidah, cuma lebih menyempit. Kalau kaidah kan umum. Kalau dhabit kaidah tetapi dalam satu permasalahan saja. Ya. Apa yang menjadi dhabit standar? Takut. Takut seperti apa? Khawatir seperti apa? Sakit menyebabkan dia khawatir. Khawatir seperti apa yang membolehkan dia untuk bertayamum? Ya. Standarnya apa? Seorang dibolehkan untuk bertayamum karena khawatir berbahaya. Khawatir yang seperti apa? Standarnya seperti apa? Kaidahnya seperti apa? Ini adalah permasalahan yang kedua. Ya, dhabit istilahnya, ya. Ya, dhabit dari khawatir. Kekhawatiran, rasa takut itu apa? Yang membolehkan untuk tayamum. Maka di dalam permasalahan ini ada 3 pendapat dari kalangan para ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, rahimahullah ta'ala. Pertama adalah khaufut talaf, ya. Khawatir dia binasa atau meninggal atau kehilangan nyawa. Ini adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat dari 2 pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi takut dia binasa, takut dia kehilangan nyawa. Apabila dia khawatir dengan mandi tersebut karena dia sedang sakit, khawatir kehilangan nyawa, maka pada saat itu dia boleh bertayamum. Ini pendapat yang pertama. Jadi dikaitkan apa? Dikaitkan dengan at-talaf, kebinasaan, kematian. Jadi kalau misalkan kalau saya mandi, ya mungkin sih secara teori tidak membahayakan sampai mati, cuma akan menambah penyakit. Berarti berdasarkan pendapat pertama belum boleh bertayamum. Ya. Karena dobitnya apa? Kekhawatiran kalau menggunakan air mati gitu loh. Khawatir mati. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih ringan lagi, tidak khawatir mati. Annahu yubahu lahu at-tayammum idza khafa ziyadatal marid, ya, au tabatu'a al-bur'i au khafa syai'an fahishan au alaman ghaira muhtamalin. Yang kedua, seorang sudah dibolehkan bertayamum ketika dia khawatir apabila menggunakan air bertambah sakitnya. Nggak sampai mati, khawatir tambah sakit, atau khawatir memperlama, ya, proses penyembuhan dari sakitnya, menambah sakit kemudian memperlama proses penyembuhannya, atau khawatir sesuatu yang buruk yang lainnya tapi tidak sampai mati, ya,
atau dia khawatir tidak kuat ya menahan sakit ya yang bertambah tersebut ya. Jadi tersiksa malah, nggak mati tapi cuma tersiksa ya. Ya. Jadi sakitnya berat untuk di apa namanya? Dia sangat berat dengan penyakit tersebut, tertimpa penyakit tersebut. Tadi tidak khawatir mati. Dia nggak khawatir mati, nggak khawatir mati. Cuma khawatir kalau saya mandi, khawatir penyakit ini makin parah sehingga saya berat menanggung penyakit tersebut. Nah, ini adalah ya zahir dari madhab Ahmad. Ini pendapat yang utama di dalam madhab Hambali. Jadi walaupun nggak khawatir akan mati, tapi khawatir memperparah keadaan, menurut madhab Hambali telah dibolehkan untuk bertayamum. Dan ini adalah pendapat kedua atau suatu pendapat di dalam madhab Syafi'i, ya, dan sebuah pendapat di dalam madhab Abu Hanifah. Berarti ini pendapat yang moderat, sedang. Kalau yang pertama tadi, ya, pendapat yang berat, ya. Yang pertama berarti ekstrem kanan. Yang kedua ini sedang. Ini yang ketiga ini ekstrem kiri. Ibahatu tayammum lil marid mutlaqon. Dibolehkan bagi orang yang sakit secara mutlak untuk bertayamum. Sakit apapun, mau khawatir mati, mau nggak khawatir, ya. Pokoknya kalau seorang itu sakit, yang nyamannya pakai tayamum, ya udah dibolehkan bertayamum. Jadi ibahatu tayammum lil maridi mutlaqon, dibolehkan bagi orang yang sakit ya untuk bertayamum secara mutlak, ya. Berdasarkan dohir ayat, kan di ayat disebutkan wa in kuntum mardo, jika kalian sakit. Ini kan nggak diterangkan sakitnya sakit apa. Nah, ini berarti menggunakan apa? Dohir ayat. Berarti madhab apa ini berarti? Ya, ini adalah pendapat dari madhab Zahiri, ya, pendapat Daud al-Zahiri. Dan ini juga dihikayatkan sebuah riwayat di dalam madhab Malik. Berarti ada 3 pendapat. Yang pertama ketat, kalau belum khawatir mati, belum boleh bertayamum. Yang kedua, kalau dikhawatirkan memperberat, ya, atau dampak yang lainnya yang menyedihkan, dia tidak kuat menanggung penyakitnya, walaupun tidak sampai mati, telah dibolehkan bertayamum. Ini pendapat yang moderat. Yang ketiga, sangat longgar. Asal sudah sakit boleh bertayamum, ya. Maka pendapat yang kedua inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ini pendapat yang lebih tepat, ya, menurut beliau berdasarkan keumuman firman Allah taala, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Maka diterangkan wali annahu yajuzu lahu at-tayammum idza khafa dhahaba syai'in min malihi. Kan di dalam ayat ini ada 2 perkara, ya. Sakit dan safar. Nah, sedangkan safar, ya, itu dikhawatirkan kehilangan sesuatu dari apa? Dari hartanya, ya, atau doror, bahaya terhadap dirinya dari pencurian atau hewan buas, atau tidak mendapati air, ya. Kecuali misalkan dia bisa mendapatkan air dengan membeli, tetapi harganya kelipatannya sangat banyak, ya. Harusnya misalkan harganya 5.000 jadi 100.000 misalkan. Maka pada saat itu dia boleh bertayamum, ya. Jadi keumuman ayat ini bukan hanya, ya, menjelaskan penyakit yang mengakibatkan seorang kehilangan nyawanya, enggak. Maka diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah wali annahu yajuzu lahu at-tayammum idza khafa dhahaba syai'in min malihi. Dirinci. Pertama, seorang itu dibolehkan bertayamum apabila dia khawatir kehilangan sesuatu dari harta bendanya. Au dararan fi nafsihi, atau bahaya pada dirinya, min lisin, dari pencurian, ya. Ya, au sabu'in,
atau dari binatang buas. Awalam yajidil ma'a, atau tidak mendapatkan air illa bi ziyadatin ala thamani mithlihi katsirah, kecuali dia harus membayar dengan dengan mengeluarkan uang yang banyak, ya. Fala an yajuza hahuna aula. Maka ketika hal-hal tadi itu dibolehkan untuk bertayamum, maka orang yang sakit apabila menggunakan air bertambah sakit, maka mimbabi aula, tentu lebih layak dibolehkan untuk bertayamum, ya. Maka hal ini menunjukkan pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Qudamah adalah pendapat yang kedua, ya, yaitu dibolehkan bertayamum bagi orang yang sakit apabila dirasa seorang yang sakit tersebut bertambah penyakitnya minimal, ya, apabila menggunakan air tersebut, ya. Ini adalah dua permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang berkaitan dengan hukum mengusap di atas perban atau pembalut, ya, bagi orang yang sakit, ya, badannya di seperti itu, perban dan yang semisalnya, maka apakah boleh diusap perban tersebut? Apakah tidak wajib dicuci? Maka akan kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.